Jodohku janda anak dua. Pertemuan tak terduga. Hujan deras turun sore itu. Jalanan macet dan orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Arga, seorang pria berusia 32 tahun, berhenti di depan sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Saat masuk, matanya langsung tertuju pada seorang wanita yang berusaha menenangkan dua anak kecilnya yang rewel karena pakaian mereka basah kuyup. Wanita itu tampak lelah, rambutnya sedikit berantakan, tapi ada keteguhan dalam matanya. Arga mendekat tanpa banyak pikir. Butuh bantuan? Tanyanya sambil menawarkan tisu. Wanita itu menoleh, menatapnya penuh keraguan. "Terima kasih," jawabnya singkat. Anak-anaknya, seorang gadis berusia 7 tahun dan bocah laki-laki 5 tahun, mulai tertawa kecil ketika Arga mengeluarkan wajah lucu. Suasana tegang berubah cair. Nama wanita itu adalah Sinta, seorang janda muda. Suaminya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan. Sejak saat itu, ia harus berjuang sendiri membesarkan kedua anaknya. Arga mendengar cerita itu dengan hati yang berat. Ada rasa iba, tapi juga kekaguman pada ketegaran perempuan itu. Hujan reda, tapi hati Arga masih terpaut pada keluarga kecil yang baru dikenalnya. Sebelum berpisah, ia memberanikan diri meminta nomor kontak Sinta. Awalnya Sinta ragu, tapi tatapan tulus Arga membuatnya luluh. "Hanya sebatas teman ya," katanya. Arga tersenyum. "Ya, teman, untuk saat ini." Di jalan pulang, Arga merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar iba, tapi perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara Sinta di balik ketegarannya, diam-diam bertanya dalam hati, apakah Tuhan sedang membuka jalan baru untuknya? Dekat dengan anak-anak. Hari-hari berikutnya, Arga mulai sering menghubungi Sinta. Tidak untuk hal-hal besar, hanya menanyakan kabar atau menawarkan bantuan kecil. Kadang ia mampir membawa mainan sederhana atau buku cerita untuk anak-anak. Anehnya, kedua anak itu begitu cepat dekat dengannya. "Om Arga!" teriak mereka riang setiap kali ia datang. Suasana pernah hilang dari kehidupan mereka. Sinta memperhatikan semua itu dengan campuran perasaan. Ia bersyukur ada orang yang bisa membuat anak-anaknya tertawa lagi. Namun hatinya diliputi ketakutan. Ia tahu bagaimana dunia memandang seorang janda dengan 2 anak. Baginya, kebahagiaan anak-anak adalah segalanya, tapi ia tidak ingin mereka kembali terluka. Suatu sore, Arga mengajak mereka jalan ke taman kota. Sinta duduk di bangku sambil memperhatikan anak-anak bermain bersama Arga. Mereka tertawa, berlari, dan sesekali Arga menggendong bocah kecil itu ketika terjatuh. Pemandangan itu membuat hati Sinta bergetar. Sudah lama ia tidak merasakan kehangatan seperti ini. "Kenapa kamu baik sekali sama kami?" tanya Sinta saat mereka berjalan pulang. Arga menoleh, tersenyum hangat. "Karena kalian membuat saya merasa punya alasan baru untuk hidup lebih baik." Jawaban itu membuat Sinta terdiam. Matanya basah, tapi ia segera menunduk, tidak ingin Arga melihatnya. Di malam itu, ketika anak-anak sudah tertidur, Sinta merenung di kamar. Ia takut membuka hati lagi, tapi dirinya juga merindukan kehadiran seorang pria yang bisa melengkapi keluarganya. Dalam doa, ia berbisik lirih, "Tuhan, jika dia memang jodohku, tolong kuatkan aku." Rintangan dari keluarga. Kedekatan Arga dan Sinta mulai menjadi pembicaraan. Teman-teman Arga memperingatkan, bahkan orang tuanya menentang keras. "Kamu serius ingin menikahi seorang janda dengan 2 anak?" tanya ayahnya dengan nada tinggi. "Kamu masih bisa dapat perempuan lain, Arga. Jangan bodoh." Arga mencoba menjelaskan, tapi semakin keras ia membela, semakin besar penolakan yang datang. Ibunya bahkan menangis, merasa anak tunggalnya akan terbuang sia-sia. Namun, Arga tetap pada pendiriannya. "Cinta itu bukan soal status. Aku mencintai dia dan aku ingin mencintai anak-anaknya juga," katanya tegas. Sinta mendengar kabar itu dari Arga.
hatinya hancur. Ia merasa bersalah, seolah menjadi penyebab keretakan hubungan Arga dengan keluarganya. "Lupakan aku, Arga. Kamu pantas dapat yang lebih baik," katanya sambil menahan tangis. Namun Arga memegang tangannya erat. "Aku sudah memilih, Sinta, dan pilihanku adalah kamu." Malam itu mereka berpisah dengan hati berat. Sinta berusaha menjauh demi kebaikan Arga, sementara Arga justru semakin yakin bahwa perjuangannya belum akhir. Ujian kesetiaan. Hari-hari berikutnya penuh dengan ujian. Arga sering datang tanpa memberitahu, sekedar memastikan Sinta baik-baik saja. Ia juga mulai menanggung beberapa kebutuhan anak-anak, diam-diam membantu tanpa membuat Sinta merasa terhina. Sinta mencoba menolak, tapi Arga selalu menemukan cara untuk hadir. Namun desakan keluarga Arga semakin keras. Mereka bahkan memperkenalkan Arga pada wanita lain, anak seorang pengusaha kaya. Wanita itu cantik dan ramah, tapi hati Arga tak bergeming. Di hadapan orang tuanya, ia berani berkata, "Aku bisa pura-pura bahagia di depan kalian, tapi aku tidak bisa membohongi hatiku." Sinta di sisi lain berjuang melawan ketakutannya sendiri. Ia takut Arga lelah menghadapi semua tekanan. Namun ketika suatu malam Arga datang dengan wajah penuh letih, ia hanya berkata, "Aku tidak peduli siapa yang menentang, Sinta. Selama kamu dan anak-anak mau menerimaku, itu sudah cukup." Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Sinta. Ia menangis, kali ini bukan karena sedih, tapi karena merasa dicintai dengan tulus. Perlahan ia mulai membuka pintu hatinya sepenuhnya. Lamaran penuh air mata. Di hari ulang tahun Sinta, Arga datang membawa kejutan. Di hadapan anak-anak dan beberapa sahabat dekat, ia berlutut, menyodorkan cincin sederhana. "Sinta, aku tahu jalan kita tidak mudah, tapi aku ingin kita menjalaninya bersama. Maukah kamu menikah denganku?" Air mata Sinta tumpah tanpa bisa ditahan. Anak-anak bersorak riang, bahkan sang bocah kecil berteriak, "Iya Mama, nikah sama Om Arga." Semua yang hadir ikut terharu. Dengan suara bergetar, Sinta menjawab, "Ya, aku mau." Berita itu sampai ke telinga keluarga Arga. Mereka marah, kecewa, bahkan mengancam tidak akan menghadiri pernikahan. Namun, Arga tetap teguh. "Lebih baik aku menikah tanpa restu kalian daripada hidup tanpa wanita yang aku cintai." Pernikahan dalam kesederhanaan. Hari pernikahan akhirnya tidak mewah. Bangun pagi menyiapkan sarapan, membantu mengerjakan PR, atau menenangkan ketika anak-anak sakit. Sinta sering terharu melihat kesabaran Arga. "Kamu tidak harus melakukan semua ini," katanya. Tapi Arga hanya tersenyum. "Aku bernikah bukan hanya denganmu, tapi juga dengan mereka. Aku ingin mereka merasa punya ayah." Cinta di rumah itu semakin tumbuh. Meski sederhana, kebahagiaan terasa nyata. Namun jauh di lubuk hati, Sinta masih menyimpan ketakutan. Apakah keluarga Arga akan selamanya menolak mereka? Restu yang tertunda. Suatu hari, anak Sinta sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit. Arga dengan sigap mengurus semua kebutuhan, bahkan rela tidur di kursi sepanjang malam demi menemani. Tanpa disangka, orang tua Arga datang menjenguk setelah mendengar kabar. Mereka melihat langsung bagaimana anak itu memanggil Arga ayah dengan penuh cinta. Hati mereka luluh. Sang ibu menangis, memeluk cucu tirinya yang mungil. "Maafkan kami," katanya lirih. "Kami hanya takut kamu terluka, tapi sekarang kami tahu kamu bahagia." Hari itu menjadi titik balik. Perlahan, restu keluarga datang. Tidak lagi ada penolakan, hanya doa agar rumah tangga Arga dan Sinta langgeng. Dan di akhir perjalanan panjang itu, Arga menatap Sinta dengan penuh syukur. "Aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintai kamu dan anak-anak." Sinta tersenyum, air mata bahagia membasahi pipinya. Mereka tahu, cinta sejati bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga menyembuhkan luka dan membangun keluarga baru
dari kepingan yang pernah hancur. Malam sunyi, hanya ada kita berdua. Cahaya redup temani rasa yang sederhana. Kau genggam